Halo, selamat datang di acara serba-serbi seputar empati. Jika bunda sekalian memiliki anak di usia kurang dari 2 tahun, tonton video ini karena kami akan memberikan edukasi dan juga informasi seputar empati atau makanan pendamping ASI. Baiklah, perkenalkan saya dengan Dr. Faza selaku dokter internship di Puskesmas Depok 1. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Ibu Fitri selaku ahli gizi atau nutrisionis di Puskesmas Depok 1. Ya Ibu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik. Terima kasih juga Dr. Faza sudah berbagi informasi di serba-serbi MPASI kali ini. Iya baiklah. Jadi kita langsung aja ya Bu ya. Banyak sekali pertanyaan dari bunda-bunda yang punya anak atau punya balita yang usianya kurang dari 2 tahun. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan empati itu dan seberapa penting untuk bayi diperkenalkan dengan empati? Oke. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Yang namanya makanan pendamping ASI berarti ASI tetap harus diberikan. Nah, makanan pendamping ASI ini diberikan untuk anak mulai dari 6 bulan. 6 bulan. Oke, kenapa harus diberikan makanan pendamping ASI? Karena makanan pendamping ASI itu penting sekali. Nah, karena di usia 6 bulan lebih itu kebutuhan bayi sudah mulai meningkat. Jadi kalau hanya nutrisi dari ASI saja tidak akan bisa dipenuhi dari ASI saja, sehingga memerlukan makanan tambahan karena ada peningkatan kebutuhan seperti karbohidrat, kemudian protein, vitamin dan mineral, sehingga harus ditambahkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Begitu, berarti selain dari ASI sendiri butuh ya Bu ya untuk usia di atas 6 bulan atau 6 bulan sebenarnya. Betul, butuh sekali karena mulai dari usia 6 bulan kan mulai tambah perkembangannya juga, dan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam ASI sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan anak usia di atas 6 bulan. Kemudian kalau boleh tahu nih, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan jika bayi tersebut sudah siap untuk mengkonsumsi empati? Oke. Sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda dari responnya bayi sendiri, jadi nggak usah terlalu terburu-buru dalam memberikan makanan pendamping ASI. Jadi kalau yang pertama itu adalah kita lihat dulu nih adiknya udah bisa duduk dengan tegak enggak gitu ya. Karena kadang-kadang anak yang usia 6 bulan tapi duduknya kadang belum tegak gitu ya, atau kurang sedikit duduknya belum tegak, minimal ada penopangan sedikit lah atau kasih bantal belakangnya dan sebagainya, tapi dia sudah berusaha untuk bisa duduk sendiri. Itu berarti dia sudah menandakan bahwa otot leher dan punggung bayi cukup kuat nanti untuk bisa melakukan kondisi pada saat menelan. Ya, kemudian bayi juga menunjukkan tanda-tanda tertarik makan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang baru makan dia sudah mulai lametan gitu ya, udah mulai tertarik, udah pingin, atau mungkin tangannya sudah mulai mau megang-megang gitu ya, mau minta gitu ya, itu juga sudah ketertarikan bayi untuk mempersiapkan untuk mendapatkan MPASI. Kemudian yaitu tadi kemampuan untuk mengendalikan lidahnya, lametan kayak gitu, dia pingin sekali. Kemudian kadang-kadang bayi sudah merasa bahwa diberikan ASI kurang terus, itu juga ini tanda-tanda harus diberikan makanan pendamping ASI. Baiklah, jadi ada juga dari motoriknya dan juga keinginan dari bayi itu sendiri. Betul, ya Bu ya. Jadi keinginan untuk tertarik dengan makanan. Oke. Apa saja sih jenis makanan yang terkenalkan kepada bayi usia 6 bulan ini? Baik. Sebenarnya makanan sebagai sumber karbohidrat sudah boleh diberikan. Misalnya ada nasi, ada ubi, ada kentang, gitu ya, dan sebagainya, tuh jagung boleh diperkenalkan. Kemudian yang kedua sumber lauk, protein, baik itu dari protein nabati ataupun protein hewani, itu juga sudah diberikan, diperbolehkan. Kemudian sumber vitamin dan mineral ya yang berasal dari sayuran dan buah itu juga sudah diperbolehkan untuk dalam pemberian makanan pendamping ASI, disesuaikan dengan tahapan umurnya.
pemberiannya, teksturnya gitu. Dan satu lagi yang diberikan untuk makanan pendamping ASI pada anak itu adalah tambahan lemak ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet juga ya Bu ya, tidak ada batasan tertentu, jadi harus ada proteinnya, karbohidratnya, dan juga lemak tadi juga sebagai tambahan ya untuk pertumbuhan anak. Istilahnya tuh sekarang disebut sebagai 4 bintang dong. 4 bintang. Nah, apa saja itu 4 bintang? Yang pertama adalah sumber karbohidrat, yang kedua adalah sumber protein nabati, ya kacang-kacangan dan olahannya bisa tahu, tempe, tofu dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian yang keempat, bintang yang keempat itu adalah sumber lauk hewani. Ini kaya akan zat besi untuk mencegah terjadinya anemia pada anak. Nah, satu lagi ditambah lemak itu. Ditambah 4 bintang bunda-bunda sekalian. Jadi ya selanjutnya Bu mau tanya lagi nih, boleh nggak kita itu langsung memberikan makanan yang lebih beragam atau harus dimasakkan khusus untuk empasi ini, atau selain makanan rumahan seperti itu? Oke, baik. Memang tadi sesuai dengan WHO juga ya benar ya, bahwa pemberian makanan pendamping ASI sejak awal mulai 6 bulan itu sudah boleh diberikan 4 bintang tadi dengan menu lengkap, disesuaikan dengan teksturnya, porsinya, frekuensinya gitu ya, kemudian responnya anak disesuaikan dengan itu dalam pemberian makanan pendamping ASI. Dan lengkap langsung pemberian makanan pendamping ASI, tapi juga harus diperhatikan apakah anak itu nanti ada alergi atau enggak terhadap makanan, terutama adalah sumber proteinnya. Kadang-kadang yang menyebabkan alergi itu adalah sumber protein hewani. Nah, kalau nanti misalnya ada alergi pada anak, nanti bisa dihentikan dulu, baru nanti kemudian lain waktu bisa dicobakan lagi. Jadi supaya semuanya tercukupi, baik itu dari karbohidratnya, proteinnya, ya, kemudian vitamin dan mineralnya, lemaknya, sehingga anak mulai 6 bulan sudah boleh diberikan dengan menu lengkap. Baik. Apa saja yang menjadi tantangan umum yang sering ditemui oleh orang tua saat akan memulai MPASI? Baik, memulai MPASI itu memang harus yang pertama sabar ya, karena pemberian makanan pendamping ASI itu harus sabar. Dilihat dulu anaknya usianya sudah mulai berapa ini? Oh, 6 bulan pas sudah mulai diberikan, nanti 7 bulan 8 bulan harus mulai diberikan. Kemudian kita lihat juga nanti seberapa banyak jumlahnya yang harus kita berikan, seberapa sering gitu ya, seberapa sering itu 2 kali sehari, 3 kali sehari, ditambah selingan atau tidak kayak gitu. Kemudian teksturnya seperti apa gitu ya, tekstur yang diberikan ya disesuaikan dengan umurnya bayi. Bisa kita lihat di buku KIA, di situ ada contoh pemberian makanan pendamping ASI. Nanti mungkin kita bisa tampilkan ya Bu ya. Oke, nanti kita bisa tampilkan bagaimana untuk pemberian makanan pendamping ASI sesuai dengan buku KIA. Kemudian tekstur awal yang kita berikan adalah bubur yang halus dan kental, gitu ya. Karena kalau encer nanti kebanyakan air, berat badan jadi tidak naik, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada penolakan pada bayi dalam pemberian makanan pendamping ASI, nah itu juga pelan-pelan, ya, yang sabar, sedikit-sedikit dulu, gitu, karena itu adalah merupakan makanan awal ya. Jadi dia mengenal makanan baru, mengenal tekstur baru yang awalnya dari ASI cair, mudah ditelan dan sebagainya. Kita mulai dari pemberian makanan yang kental tadi, sehingga kalau misalnya ada penolakan, kemudian ada rasa mau muntah dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tetap diberikan pelan-pelan dengan yang sabar, dengan variasi tetap 4 bintang tambah lemak itu tadi. Responnya harus dilihat. Oh, bayinya bagaimana? Respon itu adalah penerimaan bayinya. Kan ada beberapa bayi yang dia susah untuk makan, kadang GTM ya bahasa sekarangnya Bu ya. Bagaimana itu cara mengatasi anak-anak atau bayi-bayi yang GTM ya dok ya, GTM gerakan tubuh
mulut. Iya, Oke. itu sangat sulit sekali. Padahal ibunya atau bunda-bunda sekalian sudah memasak masakan yang cukup menarik gitu ya. Baik. Yang kita sebenarnya kalau pas pada saat pemberian awal MPASI itu semuanya sesuai gitu ya, itu insya Allah nanti anaknya dalam makan itu insya Allah tidak ada masalah. Nah, dari awal pemberian makan makanya tadi dikatakan bahwa pertama kita memang harus sabar, diberikan dengan makanan yang beragam, karena makanan-makanan pendamping ASI ini tuh sebenarnya adalah basicnya makanan keluarga, sehingga bunda-bunda semua tidak harus wah ini nanti masakin untuk bapaknya, masakin lagi untuk anaknya, kok repot sekali gitu ya. Nah, karena memang ini basicnya adalah makanan keluarga, kalau bunda di rumah itu masak apa boleh diberikan, yang penting adalah tidak pedas dan tidak bumbu merangsang. Jadi boleh misalnya nyayur lodeh nih pakai santan, lodeh, labu siam sama wortel, boleh diberikan sayuran itu aja. Jadi nggak usah masakan sendiri, yang penting adalah tidak pedas. Nah, kalau dari awal itu pemberian makanan pendamping ASI yang tadi sesuai, teksturnya sesuai, frekuensinya sesuai, jumlahnya juga sesuai, yang diberikan juga beraneka ragam, disesuaikan dengan tekstur anaknya gitu ya, kita gonta-ganti semuanya diberikan, insya Allah nanti kedepannya tidak ada masalah dengan pemberian makanan ASI. Yang penting adalah sabar ya, kuncinya responnya sabar. tadi juga dilihat, jangan dipaksakan. Mungkin bisa makan bersama dengan keluarga, kakaknya, sehingga dia mempunyai situasi makan yang menyenangkan. Iya. Baik Ibu, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah diperbolehkan untuk pemberian garam, penambahan rasa seperti garam ataupun gula dalam makanan bayi untuk MPASI ini? Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang berpendapat bahwa boleh diberikan itu, dan ada yang memang berpendapat bahwa kalau belum 1 tahun nggak usah dikenalkan dulu dengan gula garam gitu mungkin ya. Jadi sebaiknya memang anak kurang dari 1 tahun kalau bisa ya jangan dikenalkan dengan gula dan garam dulu. Kenapa? Karena sebenarnya dari bahan makanan yang lokal tadi, bahan makanan yang dimasak untuk pemberian makanan pendamping ASI itu tadi, kecukupan natriumnya itu sudah mencukupi, jadi tidak perlu ditambahkan dengan garam lagi. Nah, kalau anak terlalu sedini mungkin dikenalkan dengan rasa-rasa, itu nanti kalau tidak dengan rasa-rasa dia tidak mau gitu. Jadi kenapa kadang-kadang kalau kita sudah kenalkan dengan makanan yang sudah diberikan rasa-rasa seperti instan dan sebagainya, itu ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya. Nah, itu kadang-kadang nanti kalau dibikinkan ibunya sendiri tidak mau, karena dia sudah mengenal rasa manis dan gurih itu tadi. Tapi kalau dari awal pemberian makanan pendamping ASI hanya dikenalkan dengan bumbu aromatik aja ya Dok, bawang merah, bawang putih, daun salam gitu ya, kemudian daun jeruk, serai kayak gitu. Nah, itu nanti ke depannya dia apa yang diberikan ibunya ya tahunya hanya itu rasa-rasanya. Baik, jadi udah enak-enak saja. Jadi kalau pas masak di keluarga, sebelum dikasihkan gula dan garam, nanti untuk makanan pendamping ASI untuk yang anak kurang dari 1 tahun tadi, untuk yang anak usia 6 bulan disisihkan dulu, baru nanti untuk keluarga yang lain boleh diberikan dengan tambahan garam dan gula. Gitu loh, jadi nggak usah ribet Dok. Iya. Nggak usah masak-masak banyak. Untuk kira-kira buah-buahan apa saja yang mulai dikenalkan untuk bayi yang mulai MPASI? Baik, sebaiknya memang buah semuanya buah bagus ya sebenarnya ya. Tapi karena memang untuk MPASI untuk usia tertentu, kadang anak-anak ada buah-buah yang kadang itu terlalu banyak seratnya dan sebagainya, jadi takutnya nanti kan jadi anak malah jadi apa ya, kok ya istilahnya. Oke, jadi buah-buah yang bertekstur lembut misalnya alpukat, pepaya, melon, semangka gitu ya, pisang gitu. Kalau apel dan sebagainya boleh diberikan, itu nanti bisa dikukus dulu misalnya supaya teksturnya agak lembut ya. Buah naga boleh diberikan. Tapi untuk buah-buah yang agak berserat misalnya ada langka gitu ya, tidak disarankan ya. Jadi lebih disarankan untuk buah-buahan yang teksturnya mungkin lebih lembek ya Bu ya.
nanti yang bisa diterima oleh anak sebagai sumber vitamin dan mineralnya tadi untuk selingan, karena sudah anak usia di usia 7 bulan. Nah itu nanti boleh diperkenalkan dengan selingan ya, ditambah dengan selingan. Nanti untuk masalah porsinya ataupun berapa kalinya kita mungkin bisa ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian bisa baca di buku KIA yang warna pink tuh ya. Kemudian Bu nih, penutup ya. Jadi apa kira-kira tips yang bisa Ibu berikan terutama bunda-bunda yang baru pertama kali punya anak gitu ya? Pertama kali punya anak dan mau memberikan makanan bergizi ya. Betul. Baik, yang pertama ya kita memang harus bersabar gitu ya dalam memberikan makanan bergizi. Jangan terburu-buru, lihat dulu apa istilahnya adalah dana terima anaknya. Jadi kesiapannya untuk bisa memberikan MPASI. Kemudian kita lihat sesuai dengan usianya, gitu ya, usianya 6 bulan dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan pemberian frekuensinya, gitu ya, seberapa banyak, kemudian jumlahnya, teksturnya, itu harus dilihat sesuai dengan kondisi bayinya, sesuai dengan umurnya bayinya. Kalau memang harus pindah tekstur ya pelan-pelan harus pindah tekstur. Jangan takut untuk pindah tekstur. Porsinya juga kalau memangnya harus ditambah sesuai dengan umurnya ya harus ditambah porsinya. Variasinya ya harus diberikan dengan 4 bintang dan lemak tadi dong. Lemak bisa berasal dari kaldu hewani, bisa berasal dari minyak goreng, bisa berasal dari santan. Tuh ya. Banyak. Nah, kemudian juga kita harus responnya anak kita juga harus lihat apakah dia suka dengan yang kita berikan atau memang dia ada sesuatu yang tidak bisa menerima atau kita terlalu sering memberikan itu saja dan sebagainya, itu juga harus. Dan selanjutnya ibu juga perlu diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI itu, perkenalkan rasa lapar pada anak dong. Jangan-jangan nanti sedikit-sedikit dikasih makan, sedikit sebentar-sebentar dikasih makan, akhirnya pas pada saat jam makan pemberian makanan nanti anaknya udah kenyang. Iya betul ya. Jadi nggak mau nanti dimaemin gitu kan, nanti kalau makan habisnya cuma sedikit pas pada makan, ternyata sebelum itu sudah diberikan makanan yang lain campuran, sehingga pas pada saat waktu makan dia nanti tidak habis banyak. Seharusnya memang kurang lebih 2 jam sebelum makan itu anak untuk tidak didihkan. Oke, baik. Sudah banyak sekali ya Bu ya pertanyaannya. Variasi ya dong. Iya, variasi. Semua kebutuhannya harus tetap terpenuhi. Baik Ibu, untuk episode kali ini mungkin kita sudahi ya untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk penjelasan dan juga informasi yang sangat bermanfaat ini. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang disampaikan lagi diperkenalkan ya Bu ya. Terima kasih juga ya Dr. Fazia yang sudah memperkenalkan kami bersama-sama Dr. Fazia untuk memberikan informasi terkait seputar MPASI, makanan pendamping ASI. Semoga nanti bunda-bunda sudah tidak bingung lagi bagaimana caranya memberikan makanan pendamping ASI. Yang penting jangan lupa pemberian makanan pendamping ASI dengan bahan makanan lokal. 4 bintang tadi dokter, 4 bintang ditambah lemaknya jangan lupa. Oke, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya dokter. Iya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.